udah dideaktifkan. Nah, pertama bisa diakhiri perang ini, Hamas nyerah, ya, kibarkan bendera putih, matikan 1.500 orang yang akhirnya sekarang hancur habis-habisan, ya, dan dia sendiri bisa diburu, dan saya yakin mungkin dalam waktu 1-2 tahun ini pemimpin Hamas mungkin kita akan lihat berita-beritanya tinggal nama, ya, akan diburu oleh para intelijen Mossad begitu. Nah, jadi apakah pemerintah Indonesia juga, yang kedua saya mau sampaikan lagi, dengan mendukung Hamas ini berpikir panjang si Retno ini, ya. Apakah si Hamas ini punya kemampuan untuk membangun? Nggak ada kemampuan membangun. Semua bangunan-bangunan di Palestina itu kan yang membangun itu dari bantuan-bantuan internasional, terutama Amerika, Eropa, dan Israel sendiri. Termasuk makanan-makanan yang diberikan, tenda-tenda yang diberikan setiap hari kepada para pengungsi-pengungsi Palestina ini, termasuk yang di Suriah, termasuk yang di di Yaman, ya semua bantuannya kebanyakan dari Amerika dan dari Eropa. Cuma kan Arab Saudinya ini kan belagu nih, kalau saya lihat. Karena apa, dia syarat hubungan diplomatik dengan Israel, di syaratnya satu ada negara Palestina, kedua dia minta nuklirnya Israel. Ini ada Prawira dulu nih, Prawira. Raja yang jadi co-host kapan aja bisa nyerobot ya. Ini kalau ada Prawira nih, Kuma dari tadi suaranya nggak kedengeran nih. Prawira silakan. Di adminnya mana mah? Halo, ya, Prawira. selamat malam, Oke, Pastor. silakan. Iya, menarik nih ya. Jadi kalau saya bilang, ya itu ya kata Pastor, Islam itu akan waktunya. Karena ajarannya pun ya begitulah, ya. Jadi kalau ya itulah, menurut saya Islam itu ada kadrunnya. Ya kan, mungkin orang ikut Islam ada yang karena tertipu oleh propaganda Islam. Ya kan, dia ada propagandanya kan. Nah itu ya kita harus pilih nih. Ya, yang pelakunya ada yang karena ngikut karena propagandanya, gitu loh. Cuma kalau untuk Indonesia, saya lihat ini emang dari zamannya Soekarno sih ya, udah menebarkan kebencian pada Israel ya. Itu dari zamannya Soekarno, dari zamannya ini. Jadi udah istilahnya udah kadrun ya, dan seperti itulah menurut saya ya. Jadi makanya Indonesia terkutuk mulu ya, seperti itu. Terus yang kedua, eh, mengenai Prabowo yang berhubungan dengan diplomatik dengan Israel, saya agak pesimis ya Pastor ya. Mungkin bisa terjadi, tapi kalau menurut saya agak pesimis. Karena kalau saya lihat itu Pak Prabowo itu kan terpilihnya, ya salah satunya dia kan karena program makan gratis itu Pak Pastor. Itu, dan itu diterima oleh Ketua PBNU dan didukung full sama Ketua PBNU ya. Seperti itu. Makanya NU-NU-nya di kalangan NU tuh banyak memilih Prabowo. Nah, apakah NU-nya mau legowo, misalnya bisa Prabowo berhubungan diplomatik dengan Israel, NU-nya mau nggak, apa enggak gitu. Ya, seperti itu. Itu yang kedua tuh ya. Kecuali kecuali nih ya, kecuali hubungan diplomatik dengan Israel, kecuali kalau Arab Saudi sudah berhubungan diplomatik dengan Israel. Cuma kan Arab Saudinya ini kan belagu nih, kalau saya lihat. Karena apa, dia syarat hubungan diplomatik dengan Israel, di syaratnya satu ada negara Palestina, kedua dia minta nuklirnya Israel. Itu Arab Saudi itu. Makanya kalau menurut saya ya Arab Saudi ini itu Ka'bahnya gitu loh. Kalau lu nggak mau hubungan diplomatik, hancurin aja Mekah Medina Ka'bahnya itu, ya kan? Karena tuh dia yang sesat itu duitnya dari dia, Arab Saudi ini, gitu loh. Yang di sini cuma cere-cerein doang pelaku-pelakunya karena ininya kan. Cuma duitnya dari dia, gitu loh. Seperti itu loh. Jadi kalau ya itu ya sekali lagi, jadi kalau si Arab Saudi ya bisa berhubungan dengan Israel tanpa syarat ya, nggak ada syarat-syarat negara Palestina apa segala, pasti Indonesia juga pasti ngikut. Nggak mungkin dia nggak bisa ngelak lagi dia, gitu loh. Seperti itu yang saya lihat ya. Jadi kalau
Kalau di Indonesia tuh sebenarnya hutang ya, hutang negara Indonesia itu 40% dari PDB, sedangkan DPR kasih syarat 60% dari PDB. Jadi masih jauh dari 60% itu ya. Jadi sisi mulanya ngomong kan, hutang itu nggak banyak katanya, hutang Indonesia nggak banyak karena berupa 40%. Kan syarat DPR anggota DPR tuh kasih 60% dari PDB gitu. Jadi belum sampai 60% ya, seperti itu. Jadi itu yang terjadi. Jadi utang yang banyak, kalau lihat dari intinya banyak, tapi masih dari 40% itu dari PDB. Itu aja Pak Paul. Terima kasih. Ya, kalau Pak Prabowo kan Paul, penuh dengan kejutan. Ya, Pak SK, lanjut. ya saya tanggapi dulu yang Prawira bilang untuk Arab Saudi ya. Jadi gini, eh, Israel untuk saat ini saya yakin skenarionya dia tidak akan mundur. Sekalipun jangan kata Arab Saudi atau negara Arab yang lainnya, ya, negara-negara Muslim yang lainnya, Amerika saja dengan kebijakan Bidennya menunda untuk memberikan apa ya tambahan dari apa yang dia kalau 60 miliar US dollar, sorry, kalau 60 miliar US dollar kan ke Ukraina ya, ke Israel kalau nggak salah kemarin 26 apa 30 miliar US dollar bantuannya ya. Nah, termasuk senjata itu kan di haul. Israel nggak peduli ya. Saat ini skenario utamanya itu dia pasti habisin si siapa ini namanya, si Hamas, atau dia usir. Artinya semua daerah Gaza ya dari utara sampai perbatasan apa Mesir, Rafah, itu pasti dikuasai dulu sama militer Israel untuk dipastikan bahwa zona itu nanti pasti akan diserahkan kepada internasional ya. Internasional artinya gabungan ya, entah itu dari barat maupun negara-negara Arab seperti Arab Saudi CS ya, di mana seperti kayak di Lebanon ya ada pengawasan tentara PBB lah atau internasional begitu untuk mengawasi, untuk memastikan tidak ada lagi senjata, tidak ada lagi terowongan-terowongan, tidak ada lagi prajurit-prajurit Hamas yang dipersenjatai untuk menyerang Israel. Itu pasti tuh. Saya yakin saat ini Israel tujuannya cuma itu ya. Nah, jadi dia mau pastikan bahwa Hamas tidak memiliki lagi kekuatan untuk next bisa membangun kekuatan untuk menyerang Israel. Karena ini biang keroknya selama ini Hamas dengan si siapa namanya Hizbullah dan si Iran begitu ya. Kalau Houthi ya mungkin ya. Nah, akan jadi Hamas ini udah dideaktifkan. Nah, pertama bisa diakhiri perang ini Hamas nyerah ya, kibarkan bendera putih ya. Tapi nggak mungkin kalau dia serahkan bendera putih ya, para pemimpinnya nggak bisa lagi mengeruk kekayaan, nggak bisa lagi mendapatkan bantuan ya, hidup enak begitu. Dan dia mungkin akan diuber-uber ya. Saat ini kan intelijen Israel sudah diperintahkan Netanyahu untuk memburu para leader-leader Hamas ini ya, dibunuh, entah itu di Qatar atau di mana, silakan dibunuh ya. Nah itu saya yakin itu mesti dihabisin skenarionya tanpa bantuan persetujuan Arab Saudi maupun Amerika. Dia sendiri pun ya di apa delimitasi uh, uh, Israel di PBB tetap dia akan lakukan walaupun dia sendiri ya. Karena buat apa ya, dia menjaga eksistensi negaranya ya, jangan sampai dihancurkan oleh Hamas. Nah saya yakin satu, jadi dia mungkin akan menyerahkan pemerintahan itu ya mungkin ke Fatah yang lebih konservatif, yang memilih jalur diplomasi, yang benar-benar mau membangun hubungan dengan perdamaian, bukan dengan angkat senjata perang begitu.
Itu satu. Nah, kedua, dengan begini akhirnya kerugian besar ya. Hamasnya nggak mungkin, pasti diusir, nggak mungkin akan bisa eksis lagi ya. Nah, jadi inilah kalau ikut kadrun dia nggak panjang, dia pikir serangan mematikan 1.500 orang yang akhirnya sekarang hancur habis-habisan ya, dan dia sendiri bisa diburu, dan saya yakin mungkin dalam waktu 1-2 tahun ini pemimpin Hamas mungkin kita akan lihat berita-beritanya tinggal nama ya, akan diburu oleh para intelijen Mossad begitu. Nah, jadi apakah pemerintah Indonesia juga, yang kedua saya mau sampaikan lagi, dengan mendukung Hamas ini berpikir panjang si Retno ini ya. Apakah si Hamas ini punya kemampuan untuk membangun? Nggak ada kemampuan membangun. Semua bangunan-bangunan di Palestina itu kan yang membangun itu dari bantuan-bantuan internasional, terutama Amerika, Eropa, dan Israel sendiri. Termasuk makanan-makanan yang diberikan, tenda-tenda yang diberikan setiap hari kepada para pengungsi-pengungsi Palestina ini, termasuk yang di Suriah, termasuk yang di di Yaman, ya semua bantuannya kebanyakan dari Amerika dan dari Eropa. Ya, kalau di Gaza termasuk dari Israel, ya itu berapa ribu ton setiap hari mereka harus sediakan makanan dan tenda. Ya, mana mungkin dipikirkan oleh negara-negara Arab, dipikirkan oleh para leader-leadernya si Hamas. Mereka mati pun nggak peduli, anak-anak mati, orang tua mati pun, orang-orang Palestina mana peduli si Khaled Masal itu, ya Sinwar itu, ya yang penting mereka cuan, masuk duit semuanya begitu. Ya, kekayaan mereka semakin tambah, properti mereka semakin tambah di luar negeri begitu. Hidup enak, istri nambah begitu. Nah, negeri kirim begitu. Yang ada brutal, yang ada mengorbankan rakyat sendiri dan nggak bisa ngebangun. Apa lagi masih buat para pemimpin-pemimpin Hamas ini nggak punya kemampuan. Yang ada ya bisanya cuma provokasi, menghancurkan rakyat dan negaranya sendiri. Dan sekarang yang ada kematian, ya banyak korban darah yang dicurahkan. Nggak ada perjuangan mereka, itu perjuangan apa model seperti itu begitu. Nah, ini nggak mikir, masa didukung model pemimpin seperti itu, justru mestinya dikutuk begitu. Nah, kalau Indonesia mau, sebenarnya mudah, mesti diajarkan kepada rakyat, diberikan semacam pencerahan bahwa kalau kita mendukung Hamas ini justru mendukung kehancuran si orang-orang Palestina, penduduk-penduduk Palestina begitu. Ya, mana mungkin bisa menang lewat perang, lewat senjata, yang justru mesti lewat diplomasi, cara-cara yang sejuk, cara-cara yang damai, ya bukan lewat cara-cara kekerasan seperti itu. Begitu. Nah, itu justru membawa pertama nama Islamnya juga jauh lebih baik. Kalau sekarang brutal dan sadis lewat serangan 7 Oktober, semua orang juga akan tahu, siapapun juga akan tahu ini orang masa sambil membunuh teriak-teriak Allahu Akbar. Ya, yang menghancurkan nama Islam itu sendiri. Dan sekarang efeknya kepada mahasiswa-mahasiswa yang di luar negeri pun akhirnya nggak dapat apa-apa. Mereka juga dicap sebagai sponsor. Mereka sudah siap-siap saja sulit mendapatkan pekerjaan dan bisa-bisa dideportasi, deportasi begitu. Ya, jadi nggak ada untungnya begitu. Makanya kalau setiap pemerintah termasuk di Indonesia ngikutin model-model kadrun, nggak berani, ya hancur negaranya gitu ya. Islamnya pun juga makin hancur. Dan saya rasa kalau NU lebih moderat ya, lebih pintaran, lebih cerdasan begitu. Mereka dengan culture budaya Jawanya, ya kebanyakan NU dari Jawa, ya lebih bisa sabar untuk terima, bisa lebih bertukar pikiran, enggak gerasak gerusuk, panasan model-model
pengikut Habib-Habib dari Yaman begitu. Ya, itu dulu Pak Paul. Thank you.